Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar AS, Bupati Pasaman, dengan ini mengajak kepada segenap organisasi perangkat daerah, pada para camat, pada para wali nagari, BUMN, BUMD, organisasi vertikal, baik puskesmas maupun satuan pendidikan, dan segenap warga masyarakat Pasaman. Kita upayakan pelaksanaan program prioritas Pasaman berkinerja baik dan bersih, sehingga pemenahan perbaikan pelayanan publik kita bisa makin baik di masa depan. Antara lain, terobosan yang kita lakukan, inovasi yang kita upayakan untuk itu adalah dengan melalui kegiatan penilaian standar penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga dengan itu maka OPD instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah makin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima bagi warga masyarakat kita. Karena itu maka saya mengajak pada seluruh OPD, wali nagari, camat, warga masyarakat, mari bersama-sama menyiapkan untuk mengikuti penilaian standar pelayanan publik ini dengan baik, sehingga masyarakat kita mampu dilayani dengan baik, masyarakat kita puas, bahagia dengan berurusan di berbagai instansi pemerintah. Dengan begitu maka rakyat kita makin sejahtera di masa depan. Kita harapkan kegiatan penilaian standar penyelenggaraan pelayanan publik 2024 terlaksana dengan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian organisasi Kabupaten Pasaman akan menyampaikan indikator penilaian pelayanan publik. Berdasarkan keputusan Bupati Pasaman nomor 188-45/416 Pasaman 2024 tentang penetapan indikator pelayanan publik tahun 2024. Berikut kami jelaskan variabel penilaian pelayanan publik. 1. Standar pelayanan publik. 2. Maklumat pelayanan. 3. Sarana dan prasarana. 4. Sarana dan prasarana penunjang. 5. Kelengkapan SK petugas. 6. Pengelola pengaduan. 7. Penilaian kinerja. 8. Visi, misi, dan moto pelayanan. 9. Atribut. 10. Digitalisasi. 11. Inovasi pelayanan publik. 12. Kompetensi pelaksana. Variabel penilaian dan komponen indikator terdiri dari 1. Standar pelayanan publik meliputi A. Persyaratan, B. Sistem, mekanisme, prosedur, dan biaya, C. Jangka waktu penyelesaian, D. Produk layanan, E. Dasar hukum. Berikut adalah contoh dari komponen indikator standar pelayanan publik. Seluruh jenis layanan yang ada dibuatkan standar pelayanannya. Setelah itu, silahkan dicetak untuk dapat ditempelkan pada ruangan pelayanan agar masyarakat atau pengguna layanan dapat mengetahui standar pelayanan pada setiap jenis layanan yang ada. Setelah ditempelkan, lalu dapat dipublikasikan pada web atau sosial media setiap unit pelayanan publik atau UPP. Yang kedua yaitu maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Berikut adalah contoh dari maklumat pelayanan. Seluruh OPP wajib memiliki maklumat pelayanan. Setelah itu, silahkan dicetak untuk dapat ditempelkan pada ruang pelayanan agar masyarakat atau pengguna layanan dapat mengetahui maklumat pelayanan. Lalu, setelah ditempelkan, dapat dipublikasikan pada web dan sosial media setiap UPP. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan publik yang meliputi
A. Ketersediaan ruang tunggu, B. Ketersediaan meja pelayanan, C. Ketersediaan meja pengaduan, D. Ketersediaan tempat parkir yang memadai, E. Ketersediaan toilet, F. Adanya tanda atau jalur pemandu. Berikut adalah contoh dari sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan, meliputi A. Adanya ruang rotasi, B. Adanya kotak obat P3K, C. Adanya arena bermain anak, D. Adanya layanan khusus disabilitas, E. Adanya CCTV, F. Ketersediaan pojok baca, G. Ketersediaan apar, H. Sarana penunjang lainnya meliputi fasilitas 1. Running text atau ucapan selamat datang, 2. Kipas angin atau pendingin ruangan, 3. Air minum untuk tamu, 4. Tempat sampah, 5. Hotspot atau wifi, 6. TV, 7. Pengisi daya baterai atau charger, 8. Titik kumpul dan jalur evakuasi, dan yang ke-9 genset. Berikut adalah contoh dari sarana dan prasarana penunjang. Yang kelima adalah kelengkapan SK petugas. Meliputi 1. SK pengelola atau petugas pengaduan, 2. SK petugas pelayanan, 3. SK penggunaan media sosial. Yang keenam adalah pengelola pengaduan, terdiri dari 1. Ketersediaan informasi prosedur atau alur penyampaian pengaduan, 2. Adanya kotak pengaduan, 3. Menyediakan media pengaduan seperti website, WA, FB, dan Instagram. Berikut adalah contoh dari pengelola pengaduan. Yang ketujuh yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja diberikan apabila unit pelayanan publik telah memenuhi standar minimal responden yaitu sebanyak 50 responden pada form SIKAME. Berikut adalah contoh dari penilaian kinerja. Skor diberikan berdasarkan predikat yang telah dibuat oleh bagian organisasi. Setelah merekap nilai dari form SIKAME dan dipublikasikan pada web dan sosial media. Yang kedelapan adalah visi, misi, dan moto pelayanan, yang terdiri dari A. Ketersediaan visi dan misi pelayanan, B. Ketersediaan moto pelayanan. Berikut adalah contoh dari visi, misi, dan moto pelayanan. Visi, misi, dan moto pelayanan yang sudah dibuat dapat dicetak dan ditempelkan atau dipajang. Setelah itu, dipublikasikan pada website dan media sosial. Selanjutnya, yang ke-9 adalah atribut. Petugas pelayanan dilengkapi dengan memakai atribut seperti ID card atau tanda pengenal khusus. Berikut adalah contoh dari atribut yang ditandai dengan pegawai sudah memiliki pakaian khusus, memakai ID card, dan memiliki sikap yang ramah dan baik. Yang ke-10 yaitu digitalisasi, yang terdiri dari 1. Adanya pemanfaatan media sosial dalam penyampaian informasi pelayanan publik kepada masyarakat. Yang kedua, sarana konsultasi dan layanan berbasis media sosial atau WA. Yang ketiga, adanya layanan khusus berbasis digital melalui website dan sistem informasi lainnya. Berikut adalah contoh dari digitalisasi. Yang ke-11 adalah inovasi pelayanan publik. Berikut adalah contoh dari inovasi pelayanan publik. Inovasi yang sudah ada diterapkan dan dilombakan. Contoh inovasi melakukan kunjungan ke rumah, penyuluhan dan pendampingan, atau inovasi lainnya yang memberikan manfaat bagi UPP dan masyarakat. Yang ke-12 adalah kompetensi pelaksana.
Berikut adalah materi penilaian pelayanan publik Kabupaten Pasaman. Dapat didapatkan dengan cara silahkan salin link atau scan barcode di bawah ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.